Pagi itu, 12 November 1947. Kabut masih menggantung di atas persawahan Bekasi, menutupi desa kecil bernama Rawagede. Suara ayam berkokok dan langkah petani di pematang sawah tampak biasa, hingga suara tembakan pertama memecah keheningan. Dalam hitungan menit, ketenangan berubah menjadi teror. Tentara Belanda memasuki desa mencari seseorang yang mereka sebut pemberontak. Tapi tak ada yang tahu di mana dia. Satu persatu lelaki Rawagede dikumpulkan di lapangan, di depan rumah mereka sendiri. Tak ada pengadilan, tak ada ampun. Hanya dentuman senjata yang menggema dan tubuh-tubuh yang jatuh ke tanah. Ratusan nyawa melayang, sebagian besar tanpa tahu alasan mereka harus mati. Apa yang sebenarnya terjadi di pagi kelam itu? Mengapa sebuah desa yang damai harus berubah menjadi ladang pembantaian? Inilah kisah tentang salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum benar-benar bebas. Di berbagai wilayah, pertempuran terus berkobar antara pejuang Republik dan pasukan Belanda yang ingin kembali menguasai tanah jajahan lamanya. Diplomasi demi diplomasi dilakukan dari Linggarjati hingga Renville, namun di balik meja perundingan, moncong senjata masih berbicara. Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Mereka berusaha menegakkan apa yang disebut tatanan baru dengan membentuk negara-negara boneka di luar kekuasaan Republik. Untuk mendukung ambisinya, pada 21 Juli 1947, mereka melancarkan agresi militer 1, operasi bersenjata besar-besaran yang menyerang Jawa dan Sumatera. Serangan ini dilancarkan dengan alasan memulihkan keamanan, padahal tujuannya jelas, menghancurkan Republik Indonesia yang baru berdiri. Di Jawa Barat, situasi sangat genting. Wilayah ini menjadi salah satu garis depan pertempuran. Bekasi, yang saat itu masih berupa daerah pedesaan, memiliki posisi strategis, berada di antara Jakarta, yang sudah dikuasai Belanda, dan Karawang, yang menjadi basis gerilyawan Indonesia. Disinilah, sebuah desa kecil bernama Rawagede menjadi tempat persembunyian para pejuang. Desa itu tenang, penuh sawah dan pepohonan, namun di balik ketenangannya semangat perlawanan berkobar. Salah satu tokoh penting yang menjadi buronan Belanda adalah Lucas Custario, komandan pasukan Tentara Nasional Indonesia yang sering menyerang konvoi Belanda di sekitar Bekasi. Belanda yakin Lucas bersembunyi di Rawagede. Dugaan inilah yang membuat mereka mengerahkan pasukan untuk menyisir desa itu secara brutal. Bagi Belanda, Rawagede hanyalah titik di peta yang harus dibersihkan. Tapi bagi rakyat Indonesia, Rawagede adalah rumah, tempat mereka menggantungkan harapan, dan kelak menjadi saksi bisu salah satu tragedi paling menyayat hati dalam sejarah kemerdekaan kita. Menjelang subuh 12 November 1947, langit Rawagede masih diselimuti kabut tipis. Dari kejauhan terdengar derap langkah berat dan deru kendaraan lapis baja. Tanpa peringatan, ratusan tentara Belanda mengepung desa dari segala arah. Mereka datang dengan satu tujuan, menangkap Kapten Lucas Custario, komandan TNI yang dianggap mengganggu kekuasaan Belanda di Bekasi. Namun, Lucas tidak ada di sana. Ia telah berpindah tempat beberapa hari sebelumnya. Ketidaktahuan inilah yang menjadi awal dari tragedi. Pasukan Belanda menyisir rumah demi rumah. Mereka mengumpulkan semua laki-laki, mulai dari remaja hingga orang tua, dan membawa mereka ke lapangan terbuka. Perempuan dan anak-anak dipaksa tetap di rumah, menyaksikan dari kejauhan dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Tentara Belanda menanyai para pria satu persatu, menodongkan senjata ke dada mereka. Di mana Lucas Custario? Itu pertanyaan yang berulang. Tapi tak ada jawaban, karena memang tak seorang pun tahu pasti keberadaannya. Ketika tidak ada yang menjawab, amarah pasukan meledak. Mereka mulai menembak, bukan satu atau dua orang, tapi ratusan. Tubuh-tubuh jatuh berserakan di tanah becek, darah mengalir di antara pematang sawah. Tidak ada perlawanan, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Dalam hitungan jam, sekitar 431 jiwa warga Rawagede tewas, sebagian besar laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga.
Seorang saksi yang kala itu masih remaja mengenang bagaimana ia bersembunyi di balik pintu mendengar suara tembakan tanpa henti. Setelah puluhan tahun kemudian, seorang ibu lain menceritakan bagaimana ia menemukan suaminya tewas di antara tumpukan jenazah. Ketika matahari terbit, desa yang semula penuh kehidupan berubah menjadi senyap. Asap mengepul dari rumah-rumah yang dibakar dan tangisan menyelimuti udara. Tak ada pertempuran di Rawagede hari itu, hanya pembantaian. Sebuah kejahatan perang yang akan dikenang sebagai salah satu luka terdalam dalam sejarah perjuangan Indonesia. Setelah suara tembakan berhenti dan pasukan Belanda meninggalkan desa, Rawagede berubah menjadi lautan duka. Tubuh-tubuh bergelimpangan di sawah dan halaman rumah, sebagian belum sempat dimakamkan berhari-hari karena rasa takut masih menyelimuti penduduk. Para perempuan menangis mencari suami dan anak mereka, sementara anak-anak kehilangan ayah tanpa mengerti mengapa. Desa itu seakan berhenti bernapas. Dalam semalam, Rawagede kehilangan hampir seluruh generasi prianya. Berita pembantaian itu segera menyebar ke wilayah sekitar. Para pejuang dan penduduk di Bekasi serta Karawang marah dan berduka. Pemerintah Republik Indonesia yang saat itu masih berjuang mempertahankan eksistensinya mengecam keras tindakan kejam pasukan Belanda. Namun, kekuatan diplomasi Indonesia masih terbatas. Dunia internasional baru mulai memahami bahwa perang belum benar-benar usai di tanah yang baru merdeka ini. Meski Belanda berusaha menutupi jejak kejahatannya, kabar tentang Rawagede akhirnya sampai ke Komisi PBB untuk Indonesia. Dalam laporan resmi, insiden itu dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum perang internasional. Namun saat itu tekanan politik dunia belum cukup kuat untuk menghukum Belanda secara langsung. Mereka tetap menolak bertanggung jawab, menyebut pembantaian itu sebagai operasi militer biasa. Selama puluhan tahun, kisah Rawagede nyaris tenggelam. Banyak korban memilih diam karena trauma dan ketakutan. Pemerintah Belanda pun menutup rapat arsip militernya. Baru pada dekade 1990-an, sejarawan dan aktivis HAM mulai mengungkap kembali kebenaran yang terkubur. Kesaksian para penyintas muncul satu persatu menghidupkan kembali memori kelam yang pernah coba dihapus. Media internasional mulai menyoroti tragedi ini sebagai bukti nyata kekejaman kolonialisme di abad ke-20. Rawagede bukan lagi sekadar nama desa, ia menjadi simbol penderitaan rakyat kecil akibat perang yang tak mereka mulai. Dunia mulai membuka mata bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperoleh lewat diplomasi dan proklamasi, tetapi juga melalui darah dan air mata yang tumpah di tempat-tempat seperti Rawagede. Lebih dari 6 dekade berlalu sebelum luka Rawagede akhirnya diakui dunia. Setelah perjuangan panjang dari para penyintas dan aktivis HAM, pada tahun 2011, pemerintah Belanda secara resmi menyampaikan permintaan maaf atas pembantaian yang terjadi di desa Rawagede. Dalam upacara sederhana di lokasi tragedi, Duta Besar Belanda berdiri di hadapan keluarga korban, menundukkan kepala, dan menyampaikan penyesalan mendalam atas kejahatan yang dilakukan tentaranya. Selain permintaan maaf, Belanda juga memberikan kompensasi kepada para janda korban sebagai bentuk tanggung jawab moral. Bagi warga Rawagede, itu bukan sekadar uang, melainkan pengakuan bahwa penderitaan mereka benar-benar nyata dan bahwa sejarah tak lagi bisa diputar balik. Kini, setiap 12 November, desa yang telah berganti nama menjadi Balongsari selalu dipenuhi doa dan bunga. Warga memperingati tragedi itu sebagai hari duka, bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memastikan dunia tak pernah lupa bahwa di tempat ini kemerdekaan pernah dibayar dengan darah dan air mata. Tragedi Rawagede mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil dari perjuangan dan pengorbanan yang tak terbayar. Di desa kecil yang kini tenang itu, ratusan nyawa melayang, bukan karena mereka bersenjata, tapi karena mereka menolak tunduk pada penindasan. Darah mereka menjadi saksi bisu bahwa kebebasan selalu punya harga, dan harga itu seringkali terlalu mahal untuk dibayar kembali. Kita, generasi penerus, punya tanggung jawab untuk tidak melupakan. Setiap pelajaran sejarah, setiap kisah tentang penderitaan dan keberanian seharusnya menjadi pengingat agar kekerasan tidak pernah menjadi jalan keluar.
Perdamaian dan keadilan adalah warisan terbesar yang bisa kita jaga dari mereka yang telah gugur. Rawagede mungkin hanya nama sebuah desa, tapi di sanalah kemanusiaan pernah diuji, dan semangat kemerdekaan Indonesia selamanya tertulis dengan tinta darah para pahlawan tanpa nama.